Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan artikel dengan judul Capital Budgeting, Kinerja Keuangan, dan Manajemen Risiko. Baik, langsung saja. Yang pertama, bagian abstrak. Ringkasan penelitian tentang SCBDS dan kinerja keuangan. Penelitian ini menilai apakah keputusan penganggaran model yang lebih canggih yang disebut Sophisticated Capital Budgeting Decision atau SCBDS berkaitan dengan kinerja keuangan yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang lebih kuat pada perusahaan di Indonesia. SCBDS dipahami sebagai penerapan teknik penilaian proyek investasi yang lebih komprehensif, terutama teknik berbasis discounted cash flow seperti net present value, NPV, atau NPV dan internal rate of return, serta teknik evaluasi risiko yang membantu perusahaan memahami ketidakpastian arus kas, biaya, dan struktur pendanaan. Data penelitian menggunakan panel 590 perusahaan di Indonesia selama 2014 sampai dengan 2023, yang terdiri dari 295 usaha kecil dan menengah atau SME dan 295 perusahaan multinasional atau MNC. Analisis memakai generalized method of moments agar hasil lebih andal ketika ada kemungkinan hubungan dua arah. Misalnya, perusahaan yang kinerjanya sudah baik lebih mampu menerapkan teknik yang canggih, sementara penggunaan teknik yang canggih juga dapat mendorong perbaikan kinerja. Temuan utama menunjukkan bahwa SCBDS berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA dan ROE. Namun, pengaruhnya pada resiko tidak seragam. SCBDS lebih jelas terkait dengan perbaikan solvabilitas dibanding perbaikan likuiditas. Selain itu, manajemen risiko berperan sebagai penguat sehingga manfaat SCBDS lebih terasa ketika perusahaan juga menjalankan pengelolaan risiko secara disiplin dan terstruktur. Kemudian latar belakang. Yang pertama, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting. Keputusan strategis tentang proyek investasi jangka panjang, misalnya pembangunan fasilitas, pembelian mesin, ekspansi kapasitas, pengembangan teknologi, atau investasi digitalisasi. Keputusan ini penting karena melibatkan dana besar, berdampak jangka panjang, dan umumnya sulit dibatalkan ketika sudah berjalan. Jika perusahaan salah menilai proyek, dampaknya bisa berupa penurunan profitabilitas, kesalahan alokasi dana, beban utang yang tidak sehat, dan meningkatnya risiko keuangan. Kemudian teknik penilaian. Di lapangan, perusahaan memakai berbagai teknik untuk menilai kelayakan proyek. Teknik sederhana seperti payback period dan accounting rate of return mudah digunakan, tetapi sering mengabaikan nilai waktu uang dan kurang kuat dalam menangkap risiko. Teknik lebih maju seperti NPV, IRR, Profitability Index, analisis sensitivitas, analisis skenario, simulasi, penyesuaian tingkat diskonto berbasis risiko, serta pendekatan real option umumnya dianggap lebih mampu menilai proyek secara menyeluruh karena memasukkan nilai waktu uang dan menyediakan cara untuk menguji dampak ketidakpastian. Kemudian masalah empiris. Walaupun teknik yang canggih tampak lebih unggul secara teori, bukti empiris di berbagai studi sebelumnya tidak selalu konsisten. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kapasitas antar perusahaan. SME sering menghadapi keterbatasan data, keterbatasan tenaga ahli, dan akses pendanaan yang lebih sempit, sehingga penerapan teknik canggih bisa menambah biaya dan kompleksitas tanpa langsung memberi manfaat besar. Sebaliknya, MNC biasanya memiliki sistem informasi yang lebih kuat, tim keuangan yang lebih terlatih, serta pengalaman evaluasi proyek yang lebih banyak, sehingga potensi manfaatnya bisa lebih tinggi. Kemudian relevansi. Penelitian ini relevan untuk konteks Indonesia karena perusahaan beroperasi pada lingkungan yang dinamis, termasuk perubahan biaya pendanaan, fluktuasi permintaan, dan berbagai risiko pasar yang mempengaruhi hasil investasi. Studi ini bertujuan memberi bukti apakah SCBDS berkaitan dengan kinerja keuangan dan manajemen risiko yang lebih baik, serta apakah manajemen risiko menjadi mekanisme yang membantu menjelaskan mengapa SCBDS dapat meningkatkan kinerja. Kemudian
Pembahasan SCBDS dalam meningkatkan kinerja perusahaan. SCBDS dipakai sebagai indikator tingkat kecanggihan keputusan capital budgeting. Proses capital budgeting pada dasarnya adalah rangkaian langkah untuk memastikan investasi menghasilkan nilai tambah. Yang pertama adalah identifikasi peluang dan penyaringan ide. Yang kedua penyusunan proposal. Yang ketiga evaluasi dan seleksi. Yang keempat implementasi. Dan yang kelima pengendalian dan monitoring. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian investasi dapat dibedakan secara sederhana menjadi teknik yang lebih mudah dan teknik yang lebih komprehensif. Perbandingan kelebihan dan keterbatasan untuk keputusan investasi. Yang pertama adalah teknik yang lebih mudah. Payback period yaitu cepat dan mudah dihitung. Accounting rate of return itu berbasis akuntansi sederhana. Kelebihannya cepat, cocok untuk screening awal, dan keterbatasannya adalah mengabaikan nilai waktu, uang, dan risiko. Yang kedua, teknik yang lebih komprehensif, yaitu NPV dan IRR, yang mempertimbangkan nilai waktu, uang. Profitability Index, prioritas proyek berbasis nilai. Analisis sensitivitas atau skenario dan simulasi untuk mengukur resiko, serta real option, fleksibilitas manajerial dalam ketidakpastian. Yang ketiga, pertimbangan implementasi. Teknik canggih butuh data berkualitas dan kapasitas analitik. Biaya implementasi harus diperhitungkan dalam evaluasi, dan gunakan teknik sederhana untuk screening, canggih untuk finalisasi. Kemudian indeks kecanggihan capital budgeting. SCBDS sebagai indeks. Yang pertama untuk mengukur kecanggihan praktik capital budgeting, teknik canggih dan evaluasi risiko intensif. Yang kedua adalah kapabilitas internal. Kapasitas analitik dan sistem informasi sebagai sumber nilai menurut resource-based view. Kemudian keputusan investasi berkualitas, yaitu penggunaan alat analisis intensif menghasilkan keputusan investasi yang tepat. Yang keempat, dampak pada kinerja. Keputusan investasi berkualitas meningkatkan kinerja organisasi secara terukur. Kemudian catatan agensi teori. Prosedur ketat mengurangi bias pengambilan keputusan dan konflik agen prinsipal. Selanjutnya, data penelitian diambil pada periode tahun 2014 sampai 2023 dengan perbandingan sejumlah 290 untuk SME dan 290 untuk MNC dengan total 590. Kemudian variabel dan pengukuran utama. Variabel utama yang dianalisis terdiri dari 3 kelompok. Pertama, variabel keputusan investasi yaitu SCBDS sebagai indeks tingkat kecanggihan praktik capital budgeting. Yang kedua, variabel kinerja keuangan yang diukur dengan return of asset dan return of equity. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset, sedangkan ROE menggambarkan kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Ketiga, variabel manajemen risiko yang diproksikan dengan quick ratio untuk risiko likuiditas dan debt to equity ratio untuk risiko solvabilitas. Kemudian metode generalized method of moment. Mengapa memilih GMM untuk estimasi? GMM dipilih karena penelitian panel sering mengabaikan endogeneity. Nah, menangani endogeneity, kinerja perusahaan dapat mempengaruhi adopsi SCBDS dan sebaliknya. Kemudian memanfaatkan instrumen internal.
GMM gunakan variasi dalam data panel sebagai instrumen untuk mengatasi bias. Kemudian, meningkatkan keandalan kausal. Estimasi lebih konsisten untuk referensi kasual pada panel perusahaan. Hasil empiris. Dampak SCBDS pada kinerja dan risiko. Hasil empiris menunjukkan bahwa SCBDS berkaitan positif dengan kinerja keuangan. Secara sederhana, perusahaan yang lebih canggih dalam menilai investasi cenderung lebih baik dalam memilih proyek yang menghasilkan nilai tambah. Untuk resiko, temuan menunjukkan dampak yang lebih kuat pada solvabilitas dibanding likuiditas. Artinya, teknik capital budgeting yang canggih lebih terkait dengan perbaikan struktur pendanaan jangka panjang, tetapi belum tentu langsung memperbaiki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Temuan lain yang penting adalah peran manajemen risiko. Risk management berkaitan positif dengan kinerja dan berfungsi sebagai mediator, yang berarti manfaat SCBDS akan lebih besar jika perusahaan juga memiliki proses identifikasi risiko, mitigasi, dan monitoring yang berjalan dengan baik. Kemudian hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam penelitian mengenai SCBDS dan kinerja keuangan. Penelitian ini menguji 4 hipotesis. Yang pertama, menyatakan bahwa SCBDS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, menyatakan bahwa SCBDS berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen risiko perusahaan. Yang ketiga, menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, menyatakan bahwa manajemen risiko memediasi dan memperkuat hubungan antara SCBDS dan kinerja keuangan, sehingga SCBDS menjadi lebih efektif ketika pengelolaan risiko berjalan baik. Kesimpulan, ringkasan temuan utama tentang SCBDS dan kinerja perusahaan. Yang pertama, penerapan SCBDS berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, pengaruh SCBDS pada risiko tidak seragam. SCBDS lebih terlihat membantu pada aspek solvabilitas dibanding aspek likuiditas. Yang ketiga, manajemen risiko merupakan faktor penting karena dapat meningkatkan kinerja secara langsung dan juga memperkuat pengaruh SCBDS terhadap kinerja. Kemudian rekomendasi manajemen. Strategi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk manajemen perusahaan, penerapan SCBDS sebaiknya disertai penguatan manajemen likuiditas, seperti perencanaan kas, kebijakan modal kerja, pengendalian siklus piutang, dan penentuan batas persediaan yang sehat. Ini penting karena keputusan investasi yang canggih tidak otomatis memperbaiki likuiditas. Untuk memperbaiki solvabilitas, perusahaan dapat menetapkan kebijakan struktur modal yang jelas, menguji sensitivitas proyek terhadap perusahaan biaya pendanaan dan penjualan, serta memastikan proyeksi arus kas jangka panjang realistis sebelum menambah utang. Rekomendasi untuk regulator dan pembuat kebijakan. Untuk kebijakan ekonomi, pembuat kebijakan dan regulator, dukungan yang mendorong stabilitas kondisi makro, akses pendanaan yang lebih sehat, dan peningkatan kapasitas literasi keuangan dapat membantu perusahaan, terutama SME, mengadopsi praktik capital budgeting dan risk management yang lebih baik. Rekomendasi penelitian terhadap sektor ekonomi, analisa berbagai sektor untuk dibandingkan kinerja. Waktu khusus menganalisis data selama periode krisis ekonomi, serta metode tambahan menggunakan teknik statistik tambahan untuk meningkatkan probusitas hasil. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.